Bangun pagi seringkali dianggap sebagai kunci kesuksesan oleh banyak orang, dan ternyata Betul. Indonesia adalah negara paling rajin bangun pagi di Asia. Fenomena ini menjadi bukti bahwa pesan-pesan bijak dari orang tua kita tentang pentingnya bangun pagi tidak hanya sebatas nasihat, tetapi juga membentuk pola hidup masyarakat. Dari kecil kita selalu mendengar nasihat klasik, bangun pagi rezeki nggak akan lari. Meskipun terdengar sederhana, pesan ini memiliki makna yang dalam tentang pentingnya disiplin dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Di samping itu, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki rutinitas unik yang jarang dimiliki negara lain, yaitu bangun pagi untuk sholat subuh. Waktu subuh yang berkisar antara pukul 4 sampai 5 pagi membuat jutaan orang Indonesia terbiasa terjaga sejak ini hari. Berdasarkan waktu subuh ini, sebenarnya sebagian orang Indonesia adalah masyarakat paling pagi bangunnya di dunia. Namun dari data dari World Population Review mengenai average wake up time by country mengungkapkan kebiasaan bangun pagi masyarakat Indonesia dengan rata-rata waktu bangun pukul 6.55. Dengan kebiasaan ini, tidak heran kalau Indonesia berhasil menempati posisi teratas sebagai negara paling rajin bangun pagi di Asia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh World Population Review mengenai average wake up time by country, mengungkapkan kebiasaan bangun pagi masyarakat dunia yang sangat beragam. Secara global, mayoritas penduduk dunia biasanya terbangun di kisaran pukul 7 hingga 8 pagi. Namun, terdapat beberapa negara yang memiliki kebiasaan untuk terbangun lebih awal dibandingkan negara lainnya, karena pengaruh berbagai faktor budaya, lingkungan, dan agama. Indonesia mencatatkan posisi yang cukup menonjol dengan menempati peringkat keempat sebagai negara yang paling rajin bangun pagi di dunia, dengan rata-rata waktu bangun pukul 6.55. Data ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia secara rata-rata bangun lebih awal dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan China, meskipun terkenal dengan etos kerjanya yang tinggi, memiliki rata-rata waktu bangun yang lebih siang dibandingkan Indonesia. Rata-rata waktu bangun di Jepang misalnya adalah sekitar pukul 7.09 pagi, yang menempatkan mereka di urutan ke-6 dunia dalam daftar tersebut. Sedangkan di Korea Selatan sekitar pukul 7.38 pagi, serta rata-rata waktu bangun di Cina sekitar pukul 7.42 pagi. Posisi puncak dalam daftar ini ditempati oleh Afrika Selatan, dengan rata-rata waktu bangun paling pagi, yakni pukul 6.24. Mengikuti di posisi kedua adalah Kolombia, dengan catatan waktu 0631, dan Costa Rica berada di urutan ketiga pada pukul 6.38. Ketiga negara ini menunjukkan pola rutinitas pagi yang paling awal di antara seluruh negara yang disurvei secara global. Selain Indonesia dan Jepang, Meksiko menduduki posisi kelima dengan waktu bangun yang sama dengan Jepang, yaitu pukul 7.09. Peringkat selanjutnya secara berurutan diisi oleh Selandia Baru pada pukul 7.11, Australia dan Swiss yang sama-sama mencatatkan waktu pukul 7.13, serta ditutup oleh Slovakia di posisi ke-10 pada pukul 7.18. Daftar ini memperlihatkan bagaimana sebaran waktu bangun pagi tersebar di berbagai benua. Perbedaan jam bangun ini dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental, seperti budaya kerja, jam operasional sekolah, hingga kondisi cuaca di masing-masing wilayah. Selain itu, kebiasaan sosial masyarakat seperti tradisi nongkrong di malam hari juga turut memberikan pengaruh signifikan terhadap jam bangun pagi mereka. Data ini memberikan gambaran unik mengenai bagaimana rutinitas harian sebuah bangsa dibentuk oleh lingkungan dan kebiasaan sosial kolektifnya. Indonesia bangun paling pagi se-Asia, rata-rata pada pukul 6.55. Ini menarik nih. Saya zaman sekolah kalau bangun jam 6.55, emak saya bukan ngomel lagi, tapi ngerap. Soalnya udah telat banget tuh. Masuk sekolah kita pagi banget soalnya. Tapi masa iya sih kita yang paling pagi se-Asia? Saya sampai sama Good Stats dan World Population Review. Ternyata beneran, kita emang paling pagi kalau bangun. Bahkan Jepang yang warganya tepat waktu aja, rata-rata bangunnya jam 7:09. Kalah pagi sama kita. Ini bisa terjadi karena banyak faktor. Yang pertama, di Indonesia mayoritas orang muslim. Diwajibkan buat bangun subuh dan sholat. Selain itu, sistem pendidikan kita juga ngebentuk kita buat bangun pagi. Rata-rata sekolah di Indonesia itu masuknya jam setengah 7 sampai jam 7. Beda sama anak-anak Jepang yang masuk sekolahan jam setengah 9. Ditambah lagi, di Indonesia banyak quote kayak harus bangun pagi supaya rezeki nggak dipatok ayam. Makanya banyak pedagang sayur atau pasar yang bukanya dari pagi. Kalau siangan dikit biasanya udah habis. Nah, bangun pagi itu bagus buat tubuh, badan lebih seger, lebih semangat. Yang nggak bagus itu kalau tidurnya kurang. Soalnya udah tahu bangun pagi, malamnya tetap gadang. Kalau kamu gimana? Kamu biasanya bangun jam berapa? Oke. Sangat padat sekali nih guys. Oh my god. Astaga. It's only 6 a.m. and everybody is already awake in the villa. In Indonesia, people wake up so early. I don't know what happened. I don't know why people wake up so early. And everybody is always awake, already laughing, already do activities, already eat. That's insane. Explain me why you have to wake up at 6 a.m. Especially now it's holiday. What are you doing at 6 a.m.? So, I only wake up now in my country. Usually we wake up at
8, 9. It's 6 a.m. What happened? What's wrong? So please tell me in comment. Please help me. Why you wake up? Why you need to wake up at 6 a.m.? I think that Kenapa they are harus also bangun pagi awake di since Indonesia? 5 a.m. Coba 5 guys, a.m. How bantu is it kakak possible? boleh ini untuk Insane. Really? Jadi aku menjawab diceritain pertanyaannya. di Indonesia sebelum berangkat ke Jepang ada program kayak tentara kan ya, kayak hamil, Wajib militer. wajib hamil kedengarannya. Bangunnya jam 5 pagi, jogging, terus push up, Sit up. belajar juga. Iya. Sana juga ikut. Buat apaan itu? Katanya sih buat misalnya kayak biar semua orang tuh sehat sama mentalnya siap. Iya. Tapi orang Jepang nggak sekuat itu loh. Kalau anak muda nggak bangun jam 5, Kan emang lemah. kan itu yang bikin acara itu. Dengan alasannya itu memperkuat mental anak-anak itu. Kita itu dididik. Gak ada hubungan sama Tapi kehidupan di Jepang. secara pribadi, menurut aku kita itu dididik untuk menjadi anak bawahan, suruhan. Menjadi anak suruhan. Anak buah. Menjadi anak suruhan. Kalau yang ke Amerika gimana? Ada nggak programnya seperti itu? Ada. Kenapa kalau aku ke Indonesia nggak ada programnya seperti itu? Karena orang Indonesia nyantu ya. Nih Pasti kalian jadi bosnya gitu. Iya. Nano tame. じゃあ明日集合時間明日4時ねバイバイって言ったら4時どっち朝夕方って4時の朝4時なわけないじゃんって思うんだけど意外に何ですかお祈りしてるじゃんねであれ4時ぐらいですよねアザーンが4時にやってるみんな起きてるんで4時からだから、ね、意外に朝早いんですよね動き出すのが遊ぼうぜって4時とか5時とか無理寝てますから面白いですよねこれ Terlalu rajin, orang Indonesia ternyata jadi yang bangunnya paling pagi dibandingkan dengan orang-orang negara lain di Asia. Ayo, biasanya nih lo pada bangun jam berapa pagi-pagi? Nah, sadar nggak kalau ternyata kita ini orang-orang Indonesia bangun paling pagi dibandingkan dengan orang Asia lain? Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti budaya kerja keras, pengaruh agama, dan masih banyak lagi. Dan gue juga yakin lo pasti pernah dengar ada yang bilang kalau lo bangun kesiangan, rezeki lo bakal dipatok ayam. Nah, mungkin ini juga sedikit banyak mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia buat bangun lebih pagi. Tapi ternyata kalau kita ukur dari segi produktivitas, Indonesia masih kalah dari negara-negara lain yang bahkan hanya berada di kawasan ASEAN. Berdasarkan data dari Asian Productivity Organization, Indonesia ini menempati peringkat kelima dalam tingkat produktivitas dalam skala negara ASEAN. Salah satu penyebabnya dari jomplangnya produktivitas orang Indonesia ini disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga kerja yang dihasilkan. Tercatat lebih dari 60% pekerja Indonesia hanya memiliki gelar pendidikan rendah setara SMP atau bahkan lebih rendah. Atau jangan-jangan nih, orang Indonesia bangun pagi cuma buat matiin alarm doang. Terus lanjut tidur lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak, dan juga mendengarkan sebuah video yang sangat menarik sekali terkait pandangan warga asing atau bule mengenai aktivitas di Indonesia, yang mana aktivitas tersebut berbeda atau tidak akan bisa ditemukan di negara yang lain. Dan kali ini saya akan mengomentari video yang sudah kita saksikan bersama, guys. Jujur ya, setelah nonton ini aku jadi mikir ternyata kebiasaan bangun pagi di Indonesia itu bukan sekedar kata orang tua doang, tapi memang sudah jadi bagian dari budaya kita sejak lama. Dari kecil kita pasti sering dengar kalimat bangun pagi biar rezekinya nggak dipatok ayam. Kalian pasti dengar kan? Pasti. Dulu mungkin kedengarannya cuma mitos atau candaan, betul. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ada makna dalam di balik itu. Bangun pagi itu identik dengan disiplin, kesiapan, dan memanfaatkan waktu sebelum orang lain mulai bergerak. Dan yang menarik, guys, Indonesia ternyata termasuk negara yang paling rajin bangun pagi di Asia. Wow. Paling rajin di Asia, bahkan masuk peringkat atas di dunia. Ini bukan kebetulan sih, banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah rutinitas sholat subuh bagi umat muslim.
Bayangin aja, jutaan orang sudah bangun bahkan sebelum matahari terbit. Itu kebiasaan yang jarang dimiliki negara lain. Belum lagi faktor sekolah. Di Indonesia, dari kecil kita sudah dipaksa bangun pagi. Masuk sekolah jam setengah 7 atau 7 pagi. Itu hal yang biasa. Jadi tanpa sadar, pola hidup kita memang sudah dibentuk sejak dini untuk terbiasa bangun lebih awal dibanding negara lain, guys. Tapi di sisi lain, ada hal yang cukup menarik sekaligus agak nyelekit. Walaupun kita termasuk bangsa yang rajin dan bangun pagi, ternyata dari segi produktivitas kita masih kalah dibanding beberapa negara lain. Bahkan di kawasan ASEAN sendiri. Nah, ini yang jadi pertanyaan penting, guys. Apakah bangun pagi saja sudah cukup? Karena faktanya, bangun pagi itu bagus. Badan lebih segar, pikiran lebih jernih, dan waktu terasa lebih panjang. Tapi kalau bangun pagi cuma buat matiin alarm, terus tidur lagi, ya sama saja, guys. Atau bangun pagi tapi tidurnya kurang, begadang tiap malam, itu juga malah bikin badan capek dan nggak maksimal. Jadi mungkin yang lebih penting bukan cuma jam berapa kita bangun, tapi apa yang kita lakukan setelah bangun itu, guys. Negara lain mungkin bangunnya lebih siang, tapi mereka bisa lebih produktif karena kualitas kerja, sistem, dan pendidikan yang lebih baik. Sementara kita walaupun bangun lebih pagi masih punya PR besar di kualitas sumber daya manusianya. Jadi kesimpulannya, bangun pagi itu memang kebiasaan bagus, bahkan bisa jadi keunggulan budaya kita. Tapi supaya benar-benar berdampak, harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat, disiplin, dan produktif. Nah, sekarang aku penasaran, kamu sendiri biasanya bangun jam berapa, guys? Dan setelah bangun, langsung produktif atau malah lanjut scroll HP dulu? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka konten seperti ini yang ngebahas fakta unik tapi bikin mikir, jangan lupa klik like, share ke teman kamu, dan subscribe biar gak ketinggalan video menarik lainnya ya, guys.